إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر القوم مسلمين jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia. Demikian pula memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali menghirup udara yang ada di dunia ini. Dan kesempatan yang paling penting yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah kepadanya, untuk bisa beramal saleh, untuk bisa melakukan kebaikan. Karena bekal kita nanti di akhirat adalah amal saleh, adalah kebaikan, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu berupa kesehatan atau berupa benda, harta benda, atau berupa nikmat-nikmat yang lain, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah sebagai bekal nanti menuju kampung akhirat yang kekal selama-lamanya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ditanya bagian dunia manakah yang dapat menyebabkan kita mendapatkan nikmat atau kelezatan hidup, maka mungkin kita akan menjawab dengan berbagai macam jawaban yang berbeda-beda. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan
ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, itu sebuah kelezatan, itu sebuah nikmat. Atau mungkin seseorang bisa merasakan lezatnya hidup adalah ketika bekerja sebagai ini atau sebagai itu. Atau bahkan seseorang bisa mendapatkan kelezatan dunia adalah dengan dia menjabat sebagai ini dan sebagai itu, atau mungkin dengan jawaban-jawaban yang lain. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah, seorang yang soleh yang bernama Masruq rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, ma minad dunya, tidak ada bagian dari dunia ini yang lebih besar dan lebih nikmat dirasakan oleh seorang hamba illa kecuali sajdatun lillahi ta'ala atau sujudun lillahi ta'ala, kecuali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Masruq rahimahullahu taala, bahwa ketika seseorang diberikan kelezatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bagian dunia ini adalah tatkala dia sedang sujud merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah momen di mana seseorang bisa mendapatkan kelezatan dunia. Jadi beliau tidak memandang kepada duniawinya saja, memiliki ini, memiliki itu, berpangkat ini atau berpangkat itu. Bukan berarti salah, tidak. Tapi beliau lebih menyorot kepada akhiratnya, bahwa ketika seseorang diberi kesempatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sujud, maka itulah kelezatan dunia yang seseorang bisa merasakan nikmatnya ketika dia sedang sujud, ketika sedang berada di posisi dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah posisi di mana seseorang dekat dengan Allah. Berbeda dengan harta, berbeda dengan pangkat, berbeda dengan yang lainnya, mungkin bisa menjauhkan dari Allah. Namun sujud adalah tempat, posisi dan waktu di mana seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Posisi, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah tatkala dia sujud. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seorang muslim memandang kelezatan dunia itu bukan hanya sekedar dari sisi dunianya saja, akan tetapi dari sisi akhirat yang paling disoroti. Karena itulah tempat yang kekal nanti kita di sana. Bukan di dunia. Dunia hanya sementara. Dunia hanya sebagai tempat untuk kita menanam kebaikan, kemudian hasil dari kebaikan ini akan kita petik nanti di akhirat. Kita tidak hidup selamanya di dunia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita, telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sujud, untuk bisa menegakkan salat, maka perlu kita syukuri. Kemudian kita harus istiqomah untuk menjalankan hal tersebut. Karena nikmat bisa sujud tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua orang mendapatkannya. Padahal terkadang secara harta dia lebih banyak, secara jabatan lebih tinggi, secara pekerjaan dia punya mungkin, tapi Allah tidak berikan kesempatan dia untuk bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini musibah. Hendaknya berhati-hati. Maka ketika kita bisa sujud di hadapan Allah dengan melaksanakan salat, ini adalah satu kelezatan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Jubair
radhiyallahu taala anhu pernah didatangi oleh Masruq. Kemudian beliau mengatakan, wahai Abu Sa'id atau wahai Sa'id bin Jubair, tahukah kamu kelezatan apa yang paling nikmat yang bisa kita rasakan di dunia ini? Kemudian Masruq melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan, sesungguhnya kelezatan yang paling nikmat kita rasakan di dunia ini adalah ketika kita merendahkan wajah-wajah kita alal ard, di atas bumi. Maksudnya adalah sujud. Maka berbahagialah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, atau bagaimanapun status kita di masyarakat, jangan lupakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja sebagai apapun, jangan lupakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud kepada Allah adalah sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepadanya. Adapun selain itu bisa jadi menjauhkan kita, waliyadzubillah. Maka bersyukurlah. Maka termasuk berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, di masjidnya, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah untuk melakukan sujud, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah untuk mendapatkan sebuah kenikmatan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika idza qamal 'abdu, apabila seseorang hamba berdiri, yusalli, dia melaksanakan salat, utiya bidunubiha kulliha, seluruh dosanya itu didatangkan. Jadi ketika seorang hamba itu berdiri menegakkan salat, seluruh dosanya didatangkan oleh Allah. Wa wudhi'at ala ra'sih, kemudian ditaruh di atas kepalanya. Dosa-dosanya seluruhnya dikumpulkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah, kemudian ditaruh di atas kepalanya. Fa'idha raka'a au sajada tasaqatu alaih au minha au kama qala. Maka ketika seorang yang sholat tadi ruku', ketika yang sholat tersebut sujud, maka dosanya itu berjatuhan, dosanya berguguran, jatuh. Yang tadinya dikumpulkan oleh Allah semuanya ditaruh di atas kepalanya, kemudian ketika dia ruku' jatuh, ketika dia sujud jatuh terus. Sedangkan ketika kita sholat, berapa kali kita ruku', berapa kali kita sujud dalam satu sholat, belum lagi sholat yang berikutnya, belum lagi kalau kita tambah dengan sholat sunnah. Maka setiap kali ruku', setiap kali sujud, dosanya berjatuhan. Maka ini sebuah kabar gembira dari Rasulullah SAW bagi kaum muslimin yang mereka mengaku sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, dan mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun jabatan dia, sebanyak apapun harta yang dia miliki dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dari penjelasan di awal tadi bahwa salah satu di antara kenikmatan yang hendaknya kita rasakan sebagai sebuah kelezatan di dunia ini adalah sujud, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menegakkan salat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kepada kita bahwa sesuatu yang paling baik yang akan dimiliki oleh seorang hamba nanti di akhir zaman adalah tatkala dia mau sujud kepada Allah.
Jadi sekaya apapun dia, kalau dia tidak mau sujud kepada Allah, maka kekayaannya ini bukanlah yang terbaik bagi dirinya. Atau kenikmatan yang lain, selama itu bukan atau tidak menjadikan dia mau sujud kepada Allah, ini bukan yang terbaik. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, suatu saat nanti yanzilu fikum ibnu Maryam, akan turun kepada kalian Isa putranya Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salam, akan turun di akhir zaman sebagai tanda dari salah satu tanda-tanda hari kiamat. Turun Nabi Isa ke dunia, hakaman adlan, dia akan menerapkan hukum secara adil, merata kepada siapapun. Yaksurus salib, beliau nanti ketika turun ke dunia akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, kemudian akan membunuh babi-babi. Kemudian akan melepaskan dan membebaskan yang namanya jizyah, upeti atau pajak atau yang lainnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang paling baik pada waktu itu kecuali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu masih ada orang yang mau salat, itulah yang terbaik bagi dirinya. Karena ketika itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di akhir zaman kelak nanti sedekah itu tidak ada gunanya. Karena semuanya sudah makmur. Sebelum terjadi hari kiamat, kaum muslimin makmur semua. Ketika akan diberikan harta sebagai bentuk sedekah atau infak, ditolak. Silahkan cari orang lain, saya sudah cukup. Terus seperti itu. Ditawarkan lagi, saya sudah cukup. Terus. Karena semuanya sudah tercukupi. Maka ketika itu yang paling baik adalah seseorang yang masih mau merendahkan kepalanya, anggota tubuh yang paling baik untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sujud merupakan perkara yang sangat besar. Ketika kita diberi nikmat itu, kita jaga. Kemudian kita lakukan itu setiap kali kita salat. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan yang ada di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ibadah tersebut adalah sujud kepadanya, menegakkan salat siapapun kita. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sujud-sujud kita ini sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebabkan kita termasuk hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga dengan sebab solat kita. Perlu kita ketahui bahwa Nabi SAW menjelang wafatnya, beliau menanyakan as-salah, as-salah, bagaimana solatnya umatku, bagaimana solatnya umatku. Secara tidak langsung, bagaimana sujudnya umatku, bagaimana sujudnya umatku. Rasulullah masih memperingatkan di masa-masa beliau kritis umatnya untuk sholat. Maka siapapun kita, mau laki-laki ataupun perempuan, selama kita seorang muslim dan muslimah, mau kita ini miskin atau kaya, mau punya jabatan ataupun tidak, maka hendaknya terus istiqamah untuk bisa sujud salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.